Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Jadi setelah saudara kita meninggal, maka yang pertama kita lakukan yaitu memejamkan matanya. Biasanya orang yang meninggal terbuka matanya. Maka saya mengatakan iza aku bidaru tapi al-bazar. Orang yang dicabut nyawanya diikuti matanya, dicabut dari kepala dan mulutnya terbuka. Maka lakukanlah segera mengatupkan mulutnya. Jangan langsung dilepas. Tunggu sampai tidak terbuka lagi. Biasanya yang terlambat menutup mulutnya biasanya langsung diikat dengan kain kafan. Setelah itu menutup seluruh tubuh jenazah. Persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, melepas pakaian jenazah. Jenazah tidak perlu disedekapkan. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lainnya memegang kain penutup jenazah yang berada di bawah kaki. Satu orang lagi melepas baju jenazah. Hanya orang ini yang melihat jenazah. Mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bagian kaki bawah. Yang kedua, peralatan memandikan jenazah. 1. Siapkan 2 buah kain tebal. Gunakan meja yang ada lubangnya, agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Sunnahnya ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memandikan, 2 orang bertugas memegang penutup. Petugas yang memandikan jenazah baiknya menggunakan media atau perlengkapan. Yang pertama, masker untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari tertular penyakit. Yang kedua, sarung tangan agar tidak tertular penyakit dari jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Yang ketiga, kacamata renang menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Yang keempat, handuk waslap. Yang kelima, celemek untuk menghindari kotoran. Proses memandikan jenazah. Yang pertama, membersihkan kotoran jenazah menggunakan sarung tangan dan waslap yang sudah dibasahi. Jenazah dalam keadaan terlentang. Kemudian, bersihkan pada bagian kepala yang terdiri dari mata, hidung, dan telinga. Yang kedua, membersihkan kotoran perut dengan cara diurut dari bagian dada sampai perut pada bagian bawah secara perlahan dan berulang sambil menekan-nekan, sehingga kotoran dengan sendirinya akan turun ke bawah. Yang ketiga yaitu membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap dengan cara memasukkan kapas ke dalam duburnya. Kemudian jika sudah, menutupnya kembali dengan kapas. Periksa apakah dubur sudah benar-benar bersih. Selanjutnya, membudukan jenazah. Basuh pada bagian yang rukun saja. Pertama, basuh bagian wajah jenazah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, basuh kaki dari kanan dan ke kiri. Kemudian, ini cukup dilakukan 1 kali basuhan saja. Selanjutnya, memandikan jenazah. Yang pertama, menyiram mulai daripada bagian kepala. Dari bagian kepala ini sudah mulai dihitung. Kemudian setelah tubuh jenazah basah, baru disabuni dan dikeramasi. Yang kedua, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, kemudian disabuni dan digosok, tiap siramannya dihitung. Yang ketiga,
Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni, dan digosok. Tiap siramannya tetap dihitung. Yang keempat, setelah selesai, kemudian dibilas semua. Tiap siramannya tetap dihitung hingga bilasan yang terakhir. Yang kelima, kemudian handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Selanjutnya, setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dari jenazah, ditutupi dengan kain atau handuk yang sering yang membentang di atasnya. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19 melalui jenazah. Berikut ini 7 langkah untuk pengurusan jenazah pasien COVID-19. Pertama, pada permukaan tubuh jenazah disemprot cairan disinfektan atau mengelap permukaan tubuh jenazah dengan larutan disinfektan. Kedua, lubang-lubang tubuh kemudian ditutup menggunakan kapas yang telah direndam cairan formalin 10%. Tujuannya agar cairan dari dalam tubuh, terutama yang berasal dari saluran nafas, tidak keluar melalui hidung dan mulut, sehingga bahan infeksius pada jenazah tidak mencemari lingkungan. Ketiga, jenazah dimandikan dengan cara disemprot air, kemudian jenazah disucikan dengan cara tayamum. Setelah itu, dibungkus dengan plastik, kemudian permukaan plastik disemprot kembali dengan cairan disinfektan. Keempat, jenazah dibungkus dengan kain kafan atau kain kase hingga 3 lapis dan dibungkus dengan plastik. Kelima, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang kedap air. Keenam, jenazah dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditutup rapat dan dipaku agar tidak dibuka kembali. Kemudian, peti jenazah didekontaminasi dengan disemprotkan larutan desinfektan dan dibungkus dengan plastik. Jenazah siap diberikan penghormatan terakhir sesuai dengan kepercayaannya. Terakhir, jenazah segera dikubur atau dikemasi. Untuk penguburan, maka jarak situs pemakaman minimal 250 meter dari sumur dan minimal 30 meter dari penampungan air di rumah, serta kedalaman makam lebih dari 1,5 meter. Bila jenazah sudah mendapatkan proses disinfeksi dan dekontaminasi, maka tidak perlu cemas terhadap penularan virus COVID-19 dari jenazah. Warga jenazah COVID-19 dapat melihat proses pemakaman dari jauh dengan jumlah orang yang dibatasi. Setelah selesai proses pemakaman, keluarga baru diperbolehkan mendekat. Menolak jenazah dan mengucilkan keluarganya bukan cara kita menghindari COVID-19, tapi menguji keberhasilan melawan pandemi ini dengan kewaspadaan dan kepedulian bersama, serta tetap memperhatikan seruan pemerintah tentang physical distancing dan di rumah saja. Teman-teman sekalian, tidak ada yang menjamin bahwa besok kita masih hidup. Mari kita perbaiki diri sekarang. Kita tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Kematian tidak menunggu kita untuk berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.